Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man nasarahu wa ala. Hormati dan tinggalkan bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang khusus yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita terus Allah dengan izinnya pada pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam acara pengajian kita setiap minggu pagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan sebelum kita mulai, bagaimana biasa kita buka dengan surat Al-Fatihah dan niatkan dengan surah Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, mbok kita, nyai kita, sanak saudara kita, pemilik kita dan umat Islam dan khususnya kita agar selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ila sini ya wa likulli niyatin sholihatin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi lanjut cerita. Itu burung ya, yang ditugasin sama Nabi Sulaiman suruh bawa surat ke Saba, ke Ratu Bilqis. Suruh kasih Ratu Bilqis. Ya. Begitu Ratu Bilqis baca, masalah. Ya. Apa dia bilang? Ama rakyatnya, bala tentaranya, pembesar-pembesar kaumnya. Qalat li asrofi kaumnya, berkata Ratu Bilqis kepada orang-orang yang mulia di kaumnya, artinya orang-orang yang paling dekat sama dia. Ya. Gitu. Kata Ratu Bilqis, ya ayyuhal mala, hei kaumku. Ya. Ini ya, bitakikil hamzah ini ya ayyuhal malau inni gitu. Hamzahnya dua tuh, malau inni. Wa tashil lisannya biqalbiha wawan, dan mentashil hamzah yang kedua dengan membaliknya jadi waw, maksuratan halnya di kasroh. Ya, hamzah yang kedua ini, kalimat ini dibalik jadi waw, bacanya di kasroh. Jadi ya ayyuhal malau inni gitu ya. Kata Ratu Bilqis, ulkiya, dilemparin, dikasih ilayya kepadaku apa kitabun, surat karimun yang mulia. Maksudnya dikata mulia karena resmi. Suratnya apa? Resmi, bukan surat abal-abal. Ada stempelnya. Ya, ada apanya? Stempelnya. Nah, itu stempel itu penting. Kalau ngurus stempel, waduh, nggak dipercaya, bener nggak? Ngapain aja kita kalau ngurus surat ada apanya? Kita kayak RT, ada nggak stempelnya? Ke RW, ke lurah. Tuh, paling kalau surat dari gua nggak punya stempel, nggak ada jabatan. Nabi Sulaiman udah nabi juga, raja juga, punya jabatan. Makanya punya apa dia? Stempel. Karimun ay maktumun, yang distempel, dicap. Ya. Ya. Ini surat innahu min Sulaiman.
kata Ratu Bilqis sama pembesar-pembesarnya. Ini surat datangnya dari siapa? Min Sulaiman, dari Sulaiman. Kata Ratu Bilqis, ya gue juga bingung ini. Ini surat siapa yang kasih? Tahu-tahu udah apa? Udah ada di pangkuan aku. Bingung kira-kira. Iyalah, aneh bin ajaib. Masa tuh surat ya melayang sendiri. Makanya begitu dia dapat gemeter ya. Waduh ya. Kayak kita di rumah kosong atau di mana ada yang jeguk. Orang yang jeguk kagak bah. Nggak ada yang tahu. Bingung gitu bingung. Jangan-jangan jin nih ya. Coba. Jadi bunyi suratnya bagaimana? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, isi suratnya tuh madmunahu. Madmunahu. Isi suratnya maksudnya yang terkandung di dalam suratnya itu apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi kita kalau mengirim surat jangan lupa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, min hadi ila haji jali. Tuh, dari hadi kepada haji jali gitu. Bunyi suratnya apa? Ono banyak kambing korban haji jali, jangan lupa beli tuh. Ibu ya. Jadi jangan lupa baca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia punya apanya tuh? Nah, dia punya pemberitahuannya Allah ta'lu alayya wa'tuni udah segitu doang itu bunyinya. Jadi ringkes tapi padat banget isinya. Tuh kalimatnya dikit tapi maknanya banyak. Namanya disebut ikhtisor, ijaz namanya disebut. Ya. Ya. Allah ta'lu yang pertama nih. Ya. Jangan kamu tuh ya ngelawan sama aku. Kata siapa tuh? Ya jangan kamu lebih tinggi dari aku. Maksudnya jangan lawan loh. Kudu tunduk. Wa'tuni muslimin. Kalau jangan lawan, wa'tuni muslimin. Datang kepadaku dalam keadaan Jadi muslimin di sini masih tunduk. Tuh, tunduk di sini. Ya. Dan tunduk ya. Bisa jadi tunduk juga masuk Islam juga. Karena memang pada akhirnya Ratu Bilqis masuk apa tuh? Masuk Islam. Lah kalau ratunya masuk Islam, anak buahnya kira-kira gimana? Lah ngikut semuanya. Rajanya aja Pak masuk Islam. Nah. Qalat ya ayyuhal malau abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amron. Ya hatta tashhaduni. Nih, kata Ratu Bilqis, ya. Berkata Ratu Bilqis, "Hai anak buahku, ya, abtuni fi amri." Tuh. Mananya Pak? Asiru alayya. Coba kasih pendapat. Kasih apa nih? Ini ada surat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Suruh kita jangan melawan. Suruh datang tunduk. Lah kira-kira pendapat lu pada gimana nih? Tuh. Gue sih kagak bisa mutusin. Sekalipun aku ratu, sekalipun aku ratu. Tapi ini semuanya pendapat rame. Nih baru pemimpin. Tuh, kalau jadi pemimpin nggak boleh. Biar kerjanya bagus juga. Kalau sendiri kurang bagus. Kudu musyawarah. Jadi kalau udah musyawarah nggak ada salahnya. Salahnya aja bener. Apalagi kalau apa tuh? Karena kata Quran wasyawirhum fil fa iza azamta fatawakal. Muhammad, kalau ada sesuatu lah musyawarah dulu sama sahabat-sahabat. Tuh padahal Nabi orang yang paling apa tuh? Pinter, orang yang paling bener. Tapi itu disuruh nah apalagi diantara kita ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kudu apa dulu? Musyawarah. Di rumah tangga juga begitu. Bini sama bagi babanya ngomong dulu laki. Jangan main bagi aja. Kagak tahu tuh duit buat bayar utang dikasih babanya udah marah lakinya. Ya, coba kalau ngomongnya enggak. Oh, ini bukan gua enggak kasih. Ini duit buat apa? Bayar utang. Tuh, ntar dah kalau utang udah impas, bisa enggak begitu tuh? Udah kasih aja, biar bayar utang ditagih. Lah, kebingungan lakinya. Nah, begitu juga laki juga kudu musyawarah sama bininya gitu. Pokoknya
Apalagi urusan kenegaraan ya enggak? Urusan pemerintahan, urusan perkampungannya ya, urusan masjid, urusan madrasah dan sebagainya. Karena memang itu adalah merupakan umum ya enggak? Kudu apa tuh? Kudu musyawarah. Nah ini Nartu Bilqis berarti orang pinter nih. Berarti dia orang apa nih? Lah kalau raja yang diktator, raja yang bener, serbu, begitu aja udah dia. Serbu, tuh dia kagak pikirin kalau nyerbu, menang apa kalah. Iya kalau menang, kalau kalah, menangnya aja sengsara, apalagi apanya. Kalahnya kalau perang, bener nggak? Tuh hancur-hancuran. Nih pinter Ratu Bilqis sama gini dia, ya. Jadi kata Ratu Bilqis, asiru alayya fi amri ma kuntu qati'atan amron. Aku nggak bisa mutusin perkara seperti ini sendiri, sekalipun apa? Ratu kudu rame. Nah ini contoh buat kita tuh ya. Jadi kalau ada apa-apa kudu apa tuh? Musyawarah. Kata Ratu Bilqis, ma kuntu qati'atan amron hatta tashhaduni. Aku tidak bisa mutusin satu perkara, gitu ya. Tuh. Hingga kamu tuh menyaksikan, hingga kamu hadir bareng-bareng sama saya. Artinya musyawarah. Kata anak buahnya, karena merasa hebat dia kagak tahu Nabi Sulaiman siapa. Ya, dia belum tahu. Ya setiap orang diajak pasti pasti kagak mau kalah. Kata anak buahnya, "Qalu nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilaika panzuri maza ta'murin." Kata anak buahnya, kami orang-orang yang kuat. Kami orang-orang yang hebat, mantep kuat. Perang kuat, ya, dalam keadaan apapun. Tuh, kata anak buahnya nih. Maksud anak buahnya, ya udah kita lawan. Jangan kita apa tuh? Tapi walau bagaimanapun itu pendapat kami, tapi tinggal terserah ratu. Kalau ratu izinin perang. Kalau kagak, agak tuh baru anak buah yang apa tuh? Anak buah yang punya sopan santun kepada pemimpin. Nih baginda, pendapat saya, kita kan kuat-kuat nih, hebat-hebat kalau perang. Mending kita apain? Kita lawan aja tuh. Tapi belakangnya ngomong begini, wal amru ilaiki. Tapi terserah baginda dah. Itu mah pendapat kami. Ya, terserah bagin. Panzuri maza ta'murin. Ya udah baginda pikirin apa perintahnya. Ya enggak? Diperintah perang kami perang. Diperintah tunduk kami tunduk, terserah baginda tuh. Bima tuh ya. Apa tuh? Ya, maza ta'murina gitu ya. Bima gitu ya. Iya, koto aki ya. Bima koto aki. Bener itu? Hah? Bima nutiki gitu ya. Panzuri maza ta'murina bina nutiki gitu. Nutiki. Ya nutiki. Nuti itu jawab dari panzuri. Udah baginda pikirin apa yang kamu perintah, pasti kami turutin gitu jawabnya. Nutiki, pasti kami apain? Turutin. Dah. Qalat, ngomong lagi Ratu Bilqis, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata aliya azillatan wa kadzalika yaf'alun. Kata Ratu Bilqis, begini dah. Ya enggak? Tuh, biasanya kalau orang udah dijajah, ya enggak? Kalau orang udah diapain? Dijajah, diperangin, apalagi kalah. Ya enggak? Tuh. Bisa yang jadi raja bisa jadi budak. Apalagi yang kagak jadi raja. Yang jadi raja aja bisa apa? Bisa jadi budak, bisa jadi orang susah, apalagi kagak jadi raja, rakyat dilata ya. Sekarang begini aja dah kata ratu nih. Udah lu kosono aja dulu lu lihat. Pinter ratu. Kalau lu lihat kira-kira bisa ngelawan, kita lawan. Kalau kira-kira kita nggak kuat, lah mending kita apain? Lah mending kita nyerah aja. Tuh, pinter juga nih perempuan. Ratu apa nih? Ratu Bilqis tuh. Innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk satu kampung tuh, afsaduha, mereka berbuat kerusak, bitakrib tuh, dengan memerangin, ngerobohin, ya enggak? Oh, bahkan kadang-kadang ada yang diperkosa ya. Itu kalau peperangan begitu. Ya kayak kita dah zaman Belanda bagaimana sama Jepang ya. Diapain orang kita ya enggak? Tuh begitu ya. Nah, wa ja'alu aizzata li azilatan. Mereka menjadikan orang-orang mulia jadi hina karena dijajah.
Wa kadzalika yafalun. Bisa jadi Sulaiman ntar kalau dia jajah kemari begitu modelnya. Kita diapain? Ada jajah, ada hancurin kita, ada hinain ya. Mursilul kitab ya, gitu ya. Nah, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin panaziratun bima yarjiul mursalun. Kata Ratu Bilqis, yaudah sekarang begini aja udah. Aku utus kepada mereka hadiah. Bawa ke Sulaiman hadiah emas, perak, inten, macam-macam makanan, sutra ya. Pakaian semuanya diapain? Sono kita bawa ke Sulaiman. Panaziratun, ntar gue lihat. Begitu ngomongnya. Ntar gue lihat. Kira-kira apa nih pendapat dia atau jawaban dia? Tuh, ya. Tuh. Panaziratun bima yarjiul mursalun. Ya kita lihat nih, ntar utusannya datang ke sono bawa kabar ke kita apa jawabannya gitu ya. Dan kemudian dia memberitahu kita di sono tuh bagaimana kerajaannya, gede apa kecil. Ya, kuat-kuat orangnya apa? Lemah-lemah. Jadi kita bisa apa tuh? Bisa mikir, ya kita bisa apa namanya mengambil kesimpulan yang tepat nanti. Tuh. Min qabulil hadiyati, daripada menerima hadiah, aurad dia atau menolak hadiah. Berarti kalau menerima hadiah berarti dia mau damai. Kalau nolak hadiah berarti dia pengen perang gitu ya. Atau sebaliknya. Kalau yang jadi raja nabi kagak nerima hadiah karena nabi kagak rakus. Kalau yang jadi raja bukan nabi bisa jadi apa tuh? Diambil hadiahnya. Tuh Ratu Bilqis lagunya pinter ya. In kana malikan ya, qabilah, kalau dia jadi raja dia terima hadiah. Au nabiyan, atau dia nabi, lam yakbalha, maka dia kagak terima hadiah. Wah, akhirnya dah keputusannya bagaimana keputusannya? Memberi hadiah. Kagak ngirim bala tentara dulu. Ya, ngasih hadiah dulu sambil neliti-neliti nanti jadi kesimpulannya benar. Parsalat ya khodaman zukuron wa inasan. Akhirnya Ratu Bilqis, waduh, budak-budak yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, baik laki-laki maupun yang cantik-cantik dibawa ke sana Nabi Sulaiman dah. Berapa? Alpan, 1000. Jadi ada budak laki 500, perempuan digiring semuanya. Kemana? Nabi Sulaiman alaihis, dia pilih yang cakep-cakep tuh, bisawiyah tuh. Bisawiyah itu rata betul. Yang laki 500, yang perempuan berapa? Berarti sepasang, ya enggak? Terus apa lagi? Wa khamsami'ati labnatin minaz zahabat. Tuh. 500 bata. 500 bata tapi batanya terbuat dari masa Jirasir. Satu bata aja kita punya emas, jangan satu bata dah. 10 gram aja girang banget kita ya. Masya Allah, orang dulu kaya-kaya ya. Itu kalau kita pikirin kemana itu emasnya ya? Hah? Nah, coba. Berapa itu? 500 bata. Batanya orang dulu gede-gede enggak? Batu bata kita dulu gede-gede ya. Sekarang batu bata? Ya orang udah kecil-kecil. Dulu batu bata gede-gede banget tuh, segitu-gitu tuh. Sekarang batu bata? Ya adalah diganti sama herbal. Nah, entengan lagi biar gede. Nah, udah macam-macam dah. Jadi 500 batu bata terbuat dari apa tuh? Nah, itu namanya emas batangan disebut. Emas apa? Nah, kayak kita juga ada emas batangan ya, itu di bank-bank orang naruh ya. Ya kita singgah udah Mas Anu aja kita dah. Mas apa? Mas Paryo. Apa lagi? Watajan mukalalan bil jawahiri, dikasih mahkota. Mahkota terbuat dari apa dah? Simbol kerajaan, tapi terbuat dari disepuh, ditaburin dengan inten permata. Masya Allah. Ya, kaya-kaya orang dulu ya. Nah, gitu. Wa miskan wa ambaron, belum minyak wanginya. Ada minyak misik, ada minyak apa lagi? Ambar. Kalau kita minyak apa? Kita minyak apa dulu kita tuh? Misik putih. Ya, ini pokoknya minyak dah. Pokoknya macam-macam udah. Wa rizalik udah banyak lagi yang lain. Ma'a rasulin bi kitabin, serta ada suratnya. Dah. Itu keputusannya Ratu Bilqis. Begitu udah selesai rapat keputusannya ngasih hadiah dengan sekian, burung itu udah denger semuanya. Tuh, burungnya udah apa?
Jadi ini hudhud bisa ngomong bahasa manusia, tuh bahasa Arab, bahasa Yaman. Berarti kalau datang ke Sukopura bisa ngomong Betawi itu burung. Yang kita lagi ngomong lah, iyalah bisa. Begitu selesai rapat-rapat keputusannya begitu, langsung tuh burung, ya enggak? Mana? Pulang, laporan sama Nabi Sulaiman alaihis. Nih tuh hudhudnya nah, ya enggak? Nih lihat nih. Ya, nih lihat. Wa asral hudhudu ila Sulaiman yukhbiruhu al khabara. Ya, cepat-cepat burung hudhud. Ya, pengen ketemu Nabi Sulaiman untuk memberi kabar, ngasih tahu Nabi Sulaiman bahwa Ratu Bilqis dia punya keputusannya memberi hadiah sekian. Kan Nabi Sulaiman udah tahu tuh Nabi Sulaiman. Oh begitu dia maunya. Tuh, dicengirin aja Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya lah segitu mah cemen sama gua gitu ya. Segitu mah apa? Cemen tuh gitu. Karena Nabi Sulaiman lebih apa? Lebih kaya, kerajaannya lebih luas gitu. Ya kita sama juga kita. Orang kaya kita bagi duit 100.000, cemen nggak? Tapi kalau orang susah kita bagi duit 100.000, gira nggak kira? Gira, beda bu. Ya nggak? Beda. Sama-sama 100.000-nya, yang nerimanya beda. Apa tuh? Nah, dia punya hasilnya tuh. Kalau kita orang susah, ya makan materi jengkol aja udah enak ya nggak? Ya, apalagi ketemu ikan ayam daging. Tapi orang kaya makan daging, ya. Tuh, udah kagak ada apa-apanya. Makanya kalau orang susah sodako 1.000 sama juga orang kaya sodako sejuta. Begitu. Dia udah susah dermawan ya enggak? Orang kaya dermawan wajar, duitnya banyak. Tapi orang susah dermawan, wih hebat gitu. Hebatnya? Hebat, pahalanya besar. Jadi jangan dikata jadi orang susah kagak mulia, malah justru apa-apa pahalanya besar. Udah bu jadi orang susah aja. Gua aja yang kaya. Ya, maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau kita lagi susah jangan ngedumel mulu ya enggak? Kita juga bisa berbuat sama seperti orang kaya. Pahalanya bahkan lebih apa? Lebih besar. Dah. Nabi Sulaiman kagak kalah siak. Tahu kagak kalah siak dia? Kagak salah siak dia. Tata semua kerajaan. Bikin jalanan terbuat dari marmer, inten permata, hias semuanya. Jangan kalah apa tuh? Jangan kalah siak sama Bilqis. Wah, ya enggak? Pak Amaro tuh ya, maka perintah Nabi Sulaiman antu droba labanatu zabwal pido. Kata Nabi Sulaiman sama jin sama ifrit sama setan, bikin lagi batu bata. Terbuat dari apa? Yang banyak, yang lebih gede dari batu batanya Ratu. Masya Allah ya. Wa antu besato pi maudihi ila tis'ati parasiko medanan. Itu emas ya yang terbuat dari batu bata diampar. Loh, coba emas diapain? Ya orang batu bata kayak kita komblok, tau komblok. Nah begitu modelnya. Coba emas dibuat jalan kaki. Siapa itu ganda? Haji Nasir. Aduh ya makanya Masya Allah orang dulu umurnya panjang-panjang, hartanya banyak, gitu ya, kuat-kuat tenaganya. Ya. Wa antu besato pi min maudihi, tuh, ila tis'ati parosiko medanan. Itu batu bata yang terbuat emas perak dihampar kayak komblok begitu. Dari tempat Nabi Sulaiman sampai nyumpamnya kerajaan Sulaiman nih, sono sampai ke kandang Sampi. Sampai kemana? Wah, Mas Esa. Satu parsa 5.541 meter. Berarti 5 kilo. Berapa? 5 kilo. Berarti ini dia berapa parsa? 9 parsa. 9 kali 5 berapa? 45. Hah? 45 kilo? Dari sini ke Cikarang. Dari sini kemana? Ya Allah. Dari sini kemana? Cikarang. Kerawang. Cepet gak kerjaannya? Siapa yang kerja? Setan jin ifrit. Bapak tahu nggak kemarin lagi viral? Ada orang kampung di Ngawi. Apa mindahin apa? Mindahin apa? Rumahnya gede banget geser. Udah bikin sendiri. Cuma 1,5 jam malam Jumat. Besok malam Jumat gue mau duduk. Tuh. Iya ada Ajudin. Lah disaksiin itu rumahnya gede. Tuh coba itu 1,5 jam rumahnya diapain? Mingser beberapa senti hampir setengah meter mingser udah dorong. Terus itu udah bikin sendiri. Lah siapa yang naikin coba itu? Tuh kata dia begeni gitu ya.
Lah itu dia ada di alam lain. Tuh bisa jadi tuh ya Candi Borobudur ya. Candi apa tuh? Lah kalau kita pikir-pikir ngangkat batunya bagaimana tuh? Nah, begitu juga Sunan Kalijaga waktu dibangun masjid tuh. Nah, itu juga pakai bantuan gituan juga jin Islam. Nah, lah kita si Haji Nasir, lu aja gundang udah. Bisa berepot banyak jin. Kalau dulu kan kita rame-rame tuh ya, rumah kita angkat ya. Nah, rumah sekarang kan itu dia, rumah sekarang pakai pakai beton tanamnya. Tapi itu bisa Nah, itu dengan bantuan apa tuh? Nah, ini ceritanya Nabi Sulaiman. Jadi 45 kilo udah bangun jalanan pakai kombloknya terbuat dari mana? Emas. Jadi Musa kita tutur aja Musa di mana itu gitu. Nah, makanya itu Palestina itu kan kerajaan Nabi Sulaiman tuh di dekat Baitul Muqaddas tuh masjid tuh. Makanya itu selalu pengen diapain tuh? Dikuasain, digali. Dianggapnya di situ masih tersimpan apa harta-harta Nabi Sulaiman. Tapi nggak bisa dikuasain Palestina biar bagaimanapun ya. Karena dijaga sama malaikat. Masya Allah tuh Bu ya. Coba Bu, mantep gak ya? Medanan tuh lapangan. Medan apa Pak? Medan udah jadi apa tuh? Oh ini medannya begini tuh. Situasi keadaan namanya Medan. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Arab Medan. Tapi kalau Medan di Sumatera suku Medan. Kampung ya. Apalagi Bu? Wa ayyabnu ya. Wa ayyabnu khawlahu haiton musrifan minaz zahab wal fiddah. Dibangun di sekelilingnya Medan tembok-tembok, ditembok ya tuh lurus terbuat dari apa lagi? Emas per keciut Ratu Bilqis begitu datang anak buahnya bujung. Kita maka lagi bangga banget bawain budak 500 laki perempuan ya bawa emas per dari bata-bataan. Ternyata Nabi Sulaiman lebih apa lagi? Lebih berlipat-lipat kayanya lagi. Wa ayu tabi asani dawabil bari wal bahri mauladil jinni tuh an yaminil medan wasimali. Pelayannya anak-anak jin. Pelayannya apa? Berarti pada saat itu jin bisa diapain tuh? Bisa dilihat dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Gitu ya. Biasa nih dawabil bari wal bahri. Makanya kadang-kadang tuh ada anak bangun tidur, kita lihat kontolnya udah diapain? Nah, udah punya barangnya udah diapain? Udah disunat. Itu disunat sama siapa tuh? Ada yang gitu ya? Ada ya? Iya, dengan sebagus-bagus hewan darat, hewan laut, ya enggak? Serta anak-anak jin, baik di kanan maupun di sebelah kiri. Pokoknya sunggal jalanan tuh yang nerima tamu. Begitu enggak? Dari dulu kita kalau nerima tamu, yang nerima tamu cakep-cakep enggak? Bajunya cakep enggak? Ini kriaan. Bajunya seragam, dandannya rapi. Datang Haji Nasir ya enggak? Aturan sama kondangan gocap jadi cepet. Bener enggak kira-kira begitu tuh? Kenapa pelayannya bak cakep, makanannya enak-enak. Kalau ini kita datang kriaan ditawarin kagak. Diantepin aja. Aturan sama kondangan gocap jadi jigo. Bisa begitu? Awas lo kalau kriaan lo. Kalau kriaan kalau tamu datang suruh apa? Suruh makan. Orang kagak mau juga kita pora-pora suruh apa? Paksa-paksa suruh apa tuh? Itu namanya orang ini datang kita diantepin aja, air kagak. Ya enggak? Suruh makan. Plongo. Bener gak kira-kira itu? Nah, jadi kudu ada sopan santunnya kita jadi tuan rumah. Ya, kalau kita kagak bisa kan anak buah kita udah pesen. Kalau tamu sampai suruh apa? Makan. Sedain apa? Minuman. Paham tuh ya? Nah, Nabi Sulaiman begitu dah tuh. Tamunya mau sampai diapain? Disediain yang bagus-bagus. Wallahu alam.